Etek di mana tinggal teh? Di Puat tuh di pos Pak Jorang. Di pos Rundo tinggal. Iya. Oh gitu. Bagus sampai di sini Etek tinggal. Kalau udah di rumah Pak. Habis di Habis. dek kalau do. Iya. Ndak do dibantu dek pemerintah. Enggak Pak. Audio Jungle. Audio Jungle. Polemik dugaan penyalahan gunaan dana bantuan bencana longsor atau Galodo oleh Wali Nagari dan perangkatnya di Pakanrabaat Timur, Solok Selatan semakin memanas. Pemuka masyarakat mengaku sudah mengadukan hal ini kepada Tipikor, namun belum ada tanggapan untuk memproses penyimpangan dan penyalahgunaan dana bantuan bencana tersebut. Bencana Galodo Kabupaten Solok Selatan khusus Nagari Pakanrabaat Timur Kecamatan Kotopari Gadang Diateh atau KPGD sepertinya terus memberikan cerita baru. Walaupun Wali Nagari Nasril mencoba melakukan klarifikasi di media lain bahwa sepertinya cerita yang beredar terkait bantuan bencana Galodo adalah cerita orang-orang yang tidak bertanggung jawab dan hoax dan tidak sesuai dengan fakta lapangan. Ternyata mendapat tanggapan sentimen oleh beberapa kalangan masyarakat. Menurut beberapa narasumber yang coba kami hubungi, Wali Nagari Nasril harus mempertanggungjawabkan apa yang sudah diperbuatnya. Menanggapi bantuan bencana Galodo Nagari Pakanrabaat Timur, saat kami coba menghubungi Ketua Badan Musyawarah Nagari atau BAMUS, Khairul Fajri menanggapi, memang dalam pelaksanaan bantuan tersebut sangat banyak kejanggalan yang terjadi serta tidak adanya transparansi Wali Nagari terhadap pemberian bantuan. Sepertinya bantuan BNPB, bantuan dari Bapak Nasrul Abid, bantuan dari Bapak Andre Rosiade, bantuan dari Semen Padang, dan bantuan-bantuan lainnya yang kami tidak tahu jumlahnya karena hal tersebut tidak pernah disampaikan oleh Wali Nagari Nasril secara terbuka dan transparan. Seperti salah satu bantuan dana pendidikan yang bernilai 170 juta untuk salah satu sekolah di Sapansala. Bantuan tersebut ada, tapi tidak ada kabar berita, malah kepala sekolah sendiri tidak mengetahui. Terakhir muncul kabar bahwa bantuan tersebut sudah dipakai untuk memasuki aliran listrik. Ini akan sangat kita sayangkan. Dan banyak bantuan lain yang tidak ada kejelasannya, terang Ketua BAMUS dalam pembicaraannya pada kami melalui komunikasi telepon. Memang ada kata pepatah, tidak mungkin ada asap kalau tidak ada api. Hal ini sangat pas tentang kebenarannya pada bantuan bencana Galodo Solok Selatan. Di sisi lain, Kepala Sekolah SD Negeri Sapansala Nagari Pakanrabaat Timur, Bapak Asbandi SPD MPD, dalam keterangannya pada kami juga menyampaikan beliau juga sangat terkejut saat adanya orang tua wali murid menanyakan bantuan senilai 170 juta untuk sekolah tersebut. Namun saat beliau mencoba klarifikasi, bantuan tersebut sudah pindah kegunaan untuk hal yang lain, dan hal ini sangat disayangkan oleh kepala sekolah. Padahal bantuan tersebut sudah diperuntukkan untuk keperluan sekolah dan siswa. Menanggapi persoalan bantuan lain dari beberapa masyarakat yang rumahnya juga terdampak bencana, memang menyayangkan perilaku Wali Nagari Nasril. Sepertinya ada tebang pilih, namun masyarakat berharap kalau memang bantuan ini sudah disalahgunakan, masyarakat sangat berharap terhadap pihak penegak hukum memproses masalah ini. Kalaupun tidak disalahgunakan, berharap supaya Wali Nagari Nasril betul-betul memperjuangkan hak masyarakat. Menanggapi masalah fitnah dan hoax terhadap tuduhan masyarakat, meminta silakan cek fakta. Menanggapi masalah tersebut, kami mencoba klarifikasi terhadap Kepala BPBD Sumbar, Bapak Erman Rahman, menyampaikan bahwa memang ada bantuan tersebut dari pusat, tapi bagaimana sistem penyaluran sebaiknya menurut beliau coba klarifikasi ke BPBD Solok Selatan. Sampai berita ini kami turunkan kepada BPBD Solok Selatan, belum berhasil kami hubungi, kata tim One News. Berikut keluhan masyarakat Sapansala
dan Manggih Nagari Pekan Rabak Timur kepada pihak media. Kami dari warga rawan bencana Lodo Jorong Sepansala sampai saat ini itu alunado kebenaran yang dapat kami nilai. Kadang kan kami dalam keadaan murak-marik hidup kami, tidak ada aktivitas sehari-hari. Misalnya kehidupan kami sawah, jual rumah, apalagi untuk pendidikan anak kami. Rumah yang dijanjikan wali negari setiap hari, setiap minggu sampai saat sekarang belum ada titik temunya oleh kami lagi. Apalagi bantu-bantuan dari wirausaha, dari banyak yang membantu kami, tak ada yang disalurkan tempat kami. Alangkah sedihnya kami yang kayak begini di sini tak merasa ada dukungan dari siapapun, pihak manapun. Kami merasa tak punya harga diri lagi. Apa yang akan kami laksanakan lagi? Kami punya anak lima orang keluarga. Yang 3 bisa tidur di rumah, yang 2 menumpang. Alangkah sedihnya saya selaku orang tuanya. Tapi kami bermohon, meminta maaf sebanyak-banyaknya kepada penyelidik yang bisa membantu kami. Turunlah ke lokasi kami ini. Kami ketahui, yang hanya kami mengetahui bantuan yang datang di Sapansala, di Jorong Sapansala, ke Nagarian Pekan Rabak Timur, itu hanya bantuan yaitu berupa dari Bapak Andri Rosiode, itu ada 170 juta. Yang itu tercantum di sana yaitu berupa bantuan dan tertulis berupa anggaran itu anak sekolah dan bantuan anak sekolah. Sementara yang di sini, yang masyarakat yang di sini anaknya yang sekolah malahan tidak bisa menikmati hasil dari yang telah dicantumkan Bapak Andri Rosiode tadi. Kemudian yang itu pun dipergunakan adalah setelah kami tanya, dipergunakan seperti fasilitas-fasilitas umum, perbaiki jalan katanya, yaitu pembelian kabel PLTMH. Sedangkan kabel PLTMH sekarang masih seperti yang dulu, belum bisa kami menikmati. Dan hal itu setelah kami selidiki bahwasanya kami ini membutuhkan bantuan tersebut seperti kabel itu, bahkan kabel itu diambil alih tanpa sepengetahuan masyarakat. Betul tak? Betul. Jadi yang itu hanya cukup inyo mengambil suatu kesimpulan, yaitu bagi orang-orang tertentu, orang-orang yang di kantor saja. Betul tak? Betul. Tanpa ada sesuatu konfirmasi dengan masyarakat setempat. Dan juga ada bantuan serupa semen. Itu ditanyakan ada 1.500 sak. Yang semen itu dipergunakan untuk fasilitas umum katanya. Sementara kami banyak yang membutuhkan seperti rumah-rumah yang habis roboh, yang habis semuanya, tidak pernah menikmati semen tersebut. Adapun yang menjadi yaitunya katanya bisa dikasih seperti semen, itu harus mempunyai KK dan ada bukti di atas materai 6.000. Betul? Betul. Yaitu ada buktinya di atas materai 6.000. Maka dari itu kami tidak berani yaitu mengambilnya semen tersebut, karena dengan apa ya harus kami bayar, sedangkan masyarakat kami hidup seperti ini. Kemudian semen tersebut apa gunanya? Setelah ditanya fasilitas umum katanya, ada perbaikan jalan ke ladang yaitu yang dipergunakan jauh dari lokasi bencana alam seperti di ladang Kongsi. Yaitunya dipergunakan alat yaitunya pergi ke ladang secara untuk pribadi dan memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Ladang siapa tuh? Kemudian yang tidak kena bencana. Kemudian yang di sini ada juga yang dipergikan semen tersebut untuk perbaiki kandang. Kandang sapi. Itu masyarakat sendiri yang menyaksikan. Hanya sekian dari saya, dan lain ada mungkin ada rekan-rekan lagi yang untuk menyampaikan. Pai Pak Wadi ketitutu Pak kecil itu lawak sawa laporan ini apa pun masalah lokasi lero lokasi mako Pak
Kalau itu tuh PT aja, nah lokasi ku memang lewat bagian rumah warga kini, dek tergantung di pemerintahan ya, sampai tilai di awal, sur, lambe jolamu, aku betul Pak Wadi, di mana tetap nilai ketua, itu ketinyu Pak, jadi kini usahlah, wak batamu caco aja, di mana banyak lokasi itu sur, waktu itu tinggal menerima nemo sudah sih, dan tujuan itu lain dak. Kemudian tilangi tinggi saya kami go pagi, kemudian tilangi tidak. Tapi kalau tidak pas obo sudah po pagi. Nah, awak takui lo kapo awak lebih timur perumahan. Itu saja awak liko Pak. Dari itu ngeceknya Pak. Nama saya Pak Muslim Pak. Ini sebagai tambahan usulan tadi dari kawan-kawan yang telah lalu tadi Pak. Ya kata Pak Wali Nagari kami dulu kan seperti gini Pak. Misalnya sawah yang jauh dari atau enggak bisa dengan alat eskavator, bisa dengan cangkul atau gerobak. Kata Pak Wali itu tuh dulunya Pak waktu rapat di waktu pemilihan Jorong Sapansala, yaitu tuh di Muaro tempatnya Pak. Jadi katanya sawah itu yang bisa dengan gerobak, dengan cangkul, bisa diupakan kepada kawan atau kita, walaupun kita bekerja, nanti secara untuk upahnya akan dibayar katanya. Tetapi yang itu tuh Pak, tidak ada bertemu satu pun Pak. Yang pertama. Yang kedua Pak, masalah gerobak Pak. Gerobak kalau saya dengar Pak, 2 truk datang untuk orang kena bencana ini Pak. Yang kena sawah Pak. Dari PT Supreme ya? Dari PT Supreme. Jadi Pak, kami sebagai masyarakat yang kena bencana ini Pak, jangan meminta suatu pun gerobak. Kakinya saja satu pun tidak dapat Pak. Dari Pak Wali kami, baunya aja tidak dapat Pak. Enggak ada Pak. Tambahan satu lagi Pak, sepatu AP Pak. Untuk sepatu AP ya. Sepatu AP Pak. Kalau enggak salah saya Pak, menurut cerita kawan Pak, 114 pasang, pokoknya ratusan lah Pak pasangnya. Sepatu itu dibantu oleh orang orang Supreme juga Pak. Tetapi pinta kami pun sama juga dengan gerobak tadi Pak. Jangan satu pasang Pak, satu buah pun tidak dapat Pak. Satu buah pun tidak dapat. Ini saya kayu nak doa dapat dong. Tambah satu lagi Pak. Kami di sini waktu pasaran masih hangat juga Pak. Gelodo mungkin ada sekitar 2 kali tibanya di sini Pak. Sesudah itu tuh senter yang dibantu oleh kawan-kawan dari luar Pak. Minta juga kami satu buah, satu keluarga. Tidak pernah dapat satu kali pun Pak. Jadi senter ini mungkin Pak, ya mungkin yang dekat dari Wali mungkin dapat Pak. Kalau kami di sini nggak dapat, yang kena bencana nggak dapat. Itu Pak. Ini ada tambah usulan dari kami sebagai korban bencana. Kami mendengar khusus mana dari Rape Purnama di Balai Sidang. Waktu Pak Andre Rusade datang kemari, kami sampai berlari di Balai Sidang. Setelah sampai berlari kami dipulangkan ke tempat masing-masing. Kami dikontrakkan rumah. Tahu-tahu kami tidak pernah dikontrakkan rumah. Jangankan rumah. Penerangan saja saya 10 hari kok dapat. 10 hari kok dapat. Alangkah sedihnya. Bagaimana pemerintahan untuk menanggapi kami? Kami memohon kini kepada pemerintah penerangan kami. Sedangkan kabel jaringan yang datang ke rumah kami yang dibawanya, yang diambilnya kabel puskesmas. Saya sampai sekarang kini yang tidak punya apa-apa lagi. Tapi kami bermohon, semua warga yang di sini bermohon, bantulah kami, tenggulangilah kami, turunlah pejabat-pejabat yang merasa sedih mencelik kami di sini. Keseluruhan warga kami, lihatlah sawah-sawah kami keseluruhannya di sini tidak dapat kami memanfaatkan ini. Seandainya kami tanya kepada operator, bilang di kerajaan tidak, ini keputusan dari kami.
Tadi kerajaan ini ndak, iko keputusan nih di Pak Jorong di Pak Wali Nagari. Malah rokok awalian. Alangkah kami Minta sebagai dengan Pak masyarakat Iya Pak Wali. bali rokok 2 bungkus per hari. Yang nanggung Tambah minum masyarakat. masyarakat. Tambah diperes lagi masyarakat. Sampai saat sekarang kami tidak bisa menikmati itu. Bantulah kami Pak pemerintah. Batu kadang-kadang lo dalam Bantulah kami. satu sawah itu dengan tunggi lah. Abang kata kami kejadian. Awak nak mereka Pak. Wala gay na tuwo. Awak nak dah bisa keraju. Iya. Akan diminta minta gerobak cik Pak Wadi. Dingku. Besok dikirim ke Pak Wadi ke Pak Jorong aja. Sampai kini tak ada dah. Sampai yo sawah-sawah tu minta tolong membuen. Lain yo pai ke nyo buen 2 pirang kacik-kacik nyo. Nandak lo gelodo nyo buen ero. Sudah tu reng ke sen tiba di Pak Jorong situ. Tolong buen sawah Pak Jorong. Kalau dah ada buen nyo sawah siku ke mana udah ke mengadu lah betul ke Pak Jorong. Jadilah banyak orang ke mengadu re. Kalau dah buen yo sawah den kuat den. Dan siku me duit den sawah ko nyo den. Tapi kalau dah buen sawah den kuat tu bapu saruen ada Pak Jorong nama Wali nama Nago kemari do kata. Habis tu kecilnya ada Jorong Sikwa. Jadi jadinya buen sawaran tu loh. Tak Pak Wali mau Nago tapi Tak Pak Wali yo Pak Jorong nama Nago kata. dikajanya kan dikaj. Sedikitnya lagi Pak. Ini masalah sawah yang dikerjakan oleh alatnya yang kemarin Pak. Kata Wali menyampaikan atau menyebut sudah 90% sawah masyarakat sudah dikerjakan oleh alat. Tetapi Pak, ini ada buktinya sekarang Pak, masih batang air, belum dipijak alat sampai sekarang Pak. Sawah orang itu Pak, seorang itu ini orangnya. Belum pernah dipijak alat sekalipun Pak sawah itu Pak. Selama bencana. Sawah yang kena bencana itu tuh Pak. Cuman kata Wali kan 90%. Tetapi sampai saat sekarang masih batang air besar sampai sekarang belum baru Pak. Belum ada diperbaikinya dengan alat. Di belakang itu ada 3 tumpak sawah lagi Pak yang belum diperbaiki oleh alat Pak. Kalau cuma itu saya kalau kontrak kan mau nawak pribadi malah minta ke Pak Wali itu kan. Ndak ada ceknya. Ndak urusannya ceknya lah kontrak kan Pak. Itu bencana tuh. Sedangkan kan ke balai sidang kan namanya Pak Wali sedang siap bencana tuh. Pak minta kontrak kan ini ndak do le do ceknya. Ndak usah nawak le ceknya. Malah betu ceknya kan. Tu mang yo pernah awak keceng keluasan daya do cek. Agian silakan aja tim awak itu Bang. Ndek ala emosi lah kan ketemu masalah kabel kan. Kabel rumah kan karena ini iya kan. Bang kosong bedanya. Itu nak urusan masalah kabel le. Mah awak saya mau langsung ngurus le kan. Iya. Masalah rumah tu malah awak tanya yang bulan petang je caknya. Sila janji omong kosong le lah. Lah Jawab suwon. Tu rumah anak wak ko na nabi Pak ko. Rumah anak wak ko na nabi. Rumah wak abi Pak. Tu ketika tu nyo kontra rumah wak piti kecilnya dak ada le do. Pindah wak ke baru panduang dibuat panduang ketek nyo tu papan triplek tu bau utang lo nyo dak lo ada pamali do. Wak utang piti nyo. Kalau simin ditanyon ke Pak Jorong tu ndak tahu kecilnya do. Itu nyo dak ada kecilnya do simin tu do. Kalau kare resmi. Awak papan triplek bau utang nyo pondok ketek nama bueknya. Etek di mana tinggal teh? Dibuat tu di pos Pak Jorong dah. Di pos Rundo tinggal. Ya. Oh gitu. Bagus sampai di sini etek tinggal. Kalau dak ada rumah Pak. Habis di kalau do. Ya. Ndak do dibantu dek pemerintah. Enggak Pak. Kini apa harapan etek? Ini dak ada. No. Ya, ko dape etek ko ayo diperhatikan dek pemerintahan Nagari Sulawesi Selatan khususnya Nagari apa tuh? Pakar Rabaat Timur. Iko etek ko tinggal di pos Rundo. Bayangkan jika saudara Bapak Wali, saudara Pak Bupati yang seperti ini, apa jadinya kalau saudara-saudara kita yang seperti ini. Nah,
Ini adalah contoh masyarakat Bapak. Mohon perhatiannya kepada masyarakat. Perhatikanlah masyarakat yang kurang mampu.